tidak tahu rekam jejak termasuk namanya. Sahabat yang hidup bersama Arab Badui ini, bayangkan. Tapi karena kejujurannya, kecintaannya kepada Rasulullah, membawa sebuah prestasi ibarat lentera yang bisa menerangi gelapnya fitnah kehidupan dunia hingga hari ini sampai nanti hari kiamat abadi, di dalam kitab An-Nasai dan kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Pada hari ini, al-yaum yaumus thulatha, hari Selasa, tanggal 2 Dzulhijjah, berarti ini hari yang sangat istimewa. Ini hari detik waktu yang sangat luar biasa, karena langsung dari langit Allah sendiri yang menyebutkan bahwa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah sampai dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah wa layalin ashrin, sesuatu yang Allah pakai untuk sumpah tadullu ala annaha azimatun indallahi azza wa jalla, sesuatu yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perkara makhluk Allah itu adalah harus jadi perhatian dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur bagi kita dan termasuk saya juga, Allah takdirkan kita bisa diberi kesehatan, kemudian lebih dari itu kekayaan yang sangat berharga. Saya ulang, kekayaan yang sangat berharga berupa lapangnya hati di atas syariat, berupa kecintaan, kerinduan kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di detik-detik waktu mulai malam 1 kemudian sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah, puncak dari sebuah keagungan hari itu adalah Yaumun Nahr, hari kurban nanti. Oleh karena itu, saya berangkatkan demi mencoba menghargai detik-detik waktu ini perkataan Khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab, yang disebut mulham itu begini: amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang diwajibkan.
bersama itu pula meninggalkan seluruh yang diharamkan, dan hati yang jujur kepada Allah, niat yang jujur terhadap apa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau terjemahnya begitu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan-amalan yang diwajibkan untuk diamalkan, dan amalan-amalan yang dilarang karena itu diharamkan. Bersama itu, dan niat yang jujur terhadap apa saja yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya niat jujur itu adalah ruh, intinya inti, core of the core-nya perjalanan hidup as-salik ilallahi azza wa jalla. Perjalanan hidup seorang mukmin kembali kepada Allah adalah niat yang jujur. Nah, sekarang kita disodorkan oleh Allah sebuah hidangan, sampai Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashrin, demi waktu fajar. Di situ juga Allah, dan demi wa layalin ashrin, malam-malam dan siang-siang, malam dan siang di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Hingga hadis yang sahih menyebutkan, sudah masyhur, ma min amalin salihin ahabba indallahi, tidak ada amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah dilakukan, mengalahkan ketika melakukan itu pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang di sisi Allah. Kalau kita jujur, niat yang jujur terhadap apa yang ada di sisi Allah, itulah ruh, intinya inti perjalanan orang mukmin kepada Allah. Maka mari kita mohon kepada Allah agar dikuatkan sekurang-kurangnya. Kita tidak tahu 10 hari bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang dipertemukan lagi atau tidak. Makanya kita rakus untuk melaksanakan dan menyempurnakan yang wajib-wajib, kemudian juga optimalisasi yang sunnah-sunnah, kemudian banyak istighfar, taubat kepada Allah, seluruh ketergelinciran kita, karena kita bukan malaikat. Kemudian dengan itu, sebagaimana pernyataan satu ulama yang sangat diagungkan kekuatan tasawufnya, tazkiyatun nufusnya, kekuatan jiwanya, bukunya sangat monumental, yaitu Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Perkataan begini, awal perjalanan seorang hamba kembali kepada Allah adalah niat yang jujur. Jadi perubahan yang besar itu bermula dengan hati yang benar. Saya ulang, perubahan yang besar itu bermula dari hati yang benar, hati yang jujur kepada Allah. Nah, kita mohon momen 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah tahun ini bagian dari transformasi, perubahan masing-masing kita kepada yang lebih baik. Itulah kasih sayang Allah. Selain ada bulan Ramadan, laluan untuk melipat gandakan kebaikan, kendati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umurnya pendek, dilipat gandakan dengan keberkahan waktu dan keberkahan tempat. Waktu diantaranya 10 hari yang pertama ini, tempat diantaranya ada Mekah, ada Madinah, atau ada Masjidil Aqsa, yang di situ dinas secara syariat barokah waktunya. Satu kisah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kejujuran yang telah Allah hidangkan ini. Saya hubungkan dengan perkataan dari Umar ibn Khattab, kemudian ulama yang agung Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Itu kejujuran, awal perubahan besar bermula dari hati yang benar, hati yang jujur.
hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Hadis Al-Mustadraknya, itu menyebutkan begini, ada jaa a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada a'rabiyun. A'rabiyun itu orang Arab tapi dari pegunungan dan kampung, jauh dari kota. Itu pasti senang kalau ada orang-orang Badui, orang kampung yang sudah tidak ada etika dan pendidikan yang benar menghadap Nabi. Itu banyak pelajaran. Lah, hubungannya dengan kejujuran tadi, kejujuran hatinya, A'rabiyun ini dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan namanya. Satu, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun yang mengenal rekam jejak, bahkan namanya juga, nama A'rabiyun itu tak disebutkan siapa, hanya disebut A'rabiyun. Jadi khayalan saya ketika merenungi hadis itu, ini orang adanya tidak menambah jumlah, tidak adanya tidak mengurangi jumlah, dilihat sebelah mata oleh dunia. Mungkin manusiawi, karena timbangan manusia itu biasanya yang melihatnya itu yang keseng-kesengnya. Jadi hadirnya tidak ada yang mengenal, perginya tidak ada yang mencari. Kalau dia mati, banyak orang yang tidak mengetahui. Kalau itu sebuah karyawan, salah benar dalam prestasi kerjanya, tidak pernah dapat reward, benar tidak pernah dipuji, salah dimaki-maki. Sudah gambarannya begitulah. Orang di hadapan manusia dilihat sebelah mata, nggak ada harganya. Karena sampai diabadikan tidak ada satu buku sejarah pun yang menyebutkan nama Arab Badui ini. Para sahabat Nabi pun juga tidak tahu rekam jejak termasuk namanya. Sahabat yang hidup bersama Arab Badui ini, bayangkan. Tapi karena kejujurannya, kecintaannya kepada Rasulullah, membawa sebuah prestasi ibarat lentera yang bisa menerangi gelapnya fitnah kehidupan dunia hingga hari ini sampai nanti hari kiamat abadi, di dalam kitab An-Nasa'i dan kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak itu. Jadi beliau datang kepada Nabi, masuk Islam. Begitu mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah, berbaiat, ya Rasulullah, aku berjanji sumpah setia pada engkau untuk mengikuti engkau. Kalau engkau hijrah, kalau engkau berjuang untuk Islam, saya ikut. Akhirnya oleh Rasulullah amanahkan kepada sahabat, tolong dirawat Arab Badui ini, diservis, dilayani, kebutuhannya apa, karena dia telah meninggalkan kampung halamannya, tradisi kehidupannya dia tinggalkan. Tidak disebutkan dia sudah nikah atau belum, punya anak atau belum, yang pasti meninggalkan kampung halamannya yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Nabi hijrah, dibuktikan janji itu, kejujuran hatinya itu dibuktikan ketika Nabi hijrah, beliau ikut hijrah. Ketika di Madinah, karena syariat untuk dakwahnya lebih lompatannya dahsyat, sudah punya kuasa, representasi piagam Madinah itu menjadikan Rasulullah walaupun sedikit jumlahnya tapi dominan. Nah, itu sedikit kaum muslimin tapi lebih dominan berkuasa di Madinah. Akhirnya ada ke Khaybar, itu ekspansi untuk dakwah Islam, atau bahasa lebih kasarnya yaitu berjihad atau berperang. Nah, di situ karena kemenangan Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, Arab Badui juga ikut, dibagi-bagi harta rampasan perang atau ghanimah.
ketika pembagian harta rampasan perang itu, Arab Badui dia kerja yang sifatnya jasa. Dia tidak ada karena sedang menjaga. Dia sedang menggembala unta-unta sahabat yang lain. Dia tidak ada di tempat di majelis itu. Akhirnya Rasulullah titipkan, ini bagian jatahnya tadi Arabiyun tuh, orang Arab Badui itu, maka tolong berikan kepada dia nanti kalau sudah ketemu. Singkat kata, sahabat yang dititipi barang, sahabat yang dititipi ghanimah oleh Rasulullah tadi menemui Arab Badui, kemudian sesuatu yang di luar dugaan dan sangat mengagetkan, yaitu Arab Badui tidak menerima. Arab Badui ini tidak menerima ghanimah yang merupakan hak dirinya. Mahadhi, apaan ini? Ini kismun, jatah kamu yang telah dibagikan oleh Rasulullah. Karena terperanjat, Arab Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sambil membawa ghanimah, harta rampasan perang yang disebutkan dalam hadis tadi, berupa apa tidak disebutkan, langsung berkata ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, qal ma hadhihi, apaan ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tenang. Karena ini orang Arab Badui yang jauh dari etika, tidak punya attitude, tidak punya adab dan akhlak. Jadi bahasanya pun sudah hitam putih. Mahadi, apaan ini ya Rasulullah? Qala hada kismun qasamtuhu laka. Ini jatah ghanimah, jatah kamu yang telah aku bagikan kepada kamu saat kamu tidak ada, tapi yang ikut berperang di Khaybar itu semuanya dapat. Inilah inti dari kisah dalam hadis itu. Akhirnya Arab Badui berkata, ma ala hadat taba'tuka, ma ala hadat taba'tuka, ya Nabi, bukan untuk ini aku ikut kamu itu, bukan untuk ini aku masuk Islam, bukan untuk ini aku ikut hijrah bersama engkau, kemudian ikut berperang bersama engkau. Walakin ittaba'tuka an urma hahuna wa asyara ila halaqah fi syahmin fa amuta wa adkhulal jannah. Allahu Akbar. Coba perkataan Arab Badui ini dengan nada orang kampung, kemudian masuk di komunitas orang-orang yang beradab. Dia hitam putih, tidak ada seni dalam berbahasa. Ma'ala hadi taba'tuka, bukan urusan ini, untuk ini aku ikut engkau ya Rasulullah. Aku masuk Islam, aku hijrah bersama engkau, kemudian membersamai engkau dan para sahabat melawan musuh Allah ini. Bukan ini yang aku cari. Walakin taba'tuka an urma hahuna bisyahmin fa'amuta wa adkhulal jannah. Tapi niat dan tujuanku itu ketika hijrah kemudian berperang bersama engkau dan para sahabat engkau, itu hanya aku pengen kena melawan musuh Allah. Dan saat melawan musuh Allah orang kafir itu, aku kena anak panah yang menyasar. Wa asyara ila halqihi, dia tunjukkan ke salah satu halqi tenggorokan, salah satu tenggorokanku ini, di bagian tenggorokan ini, itu dengan anak panah dari mereka. Fa'amuta wa adkhulal jannah, dengan itu aku dimatikan oleh Allah dan setelah itu aku masuk surga. Sederhana kejujuran dia itu. Nah inilah intinya, inti dari kisah itu. Langsung Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, intastuqillaha yastukka. Saya ulang, intastuqillaha yastukka, atau kama qala Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu jujur dengan apa yang kamu ucapkan, kalau kamu jujur dari nurani kamu bicara itu, Allah akan wujudkan apa yang kamu inginkan. Nah, inilah kata kunci yang nanti harus kita resapi, kita hayati dan kita bawa di sisa umur kita ini. Benar atau kita pengen masuk surga? Kalau kamu jujur dengan apa yang kamu ucapkan, Allah akan benarkan kejujuran kamu. Itu letter lek makna hadis intasduqillaha yasduka. Akhirnya benar. Tidak berapa lama, fala bisa qalilan, tidak berapa lama di situ Rasulullah dan para sahabat bangkit lagi. Ada momen untuk melawan orang-orang kafir. Jadi momen setelah itu tidak berapa lama dari dialognya Arab Badui dengan Rasulullah tadi. Dalam peperangan yang kedua itu, episode yang kedua itu, tiba-tiba Arab Badui ini didatangkan, hamilahu as-sahabat, sahabat itu sedang membopong Arab Badui dalam keadaan sudah mati syahid, meninggal, dengan cara anak panah masih tepat menancap di salah satu tempat tenggorokan yang ditunjukkan oleh Arab Badui itu. Rasulullah, apakah dia yang menyampaikan ucapan-ucapan kemarin itu? Qalu na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah diperintahkan suruh naruh di hadapan Rasulullah, para sahabat menyaksikan di sekelilingnya, jubah Rasulullah sendiri dilepas, dipakai untuk menutup sekujur tubuh Arab Badui. Lah disitulah doa, Allahumma ya Allah, ya Allah, kharaja hadzal rajul, laki-laki ini kharaja wa hajara fi sabrika wa qutila fi sabilika wa ana ala dzalika minasyahidin. Bayangkan pujian Rasulullah, persaksian Rasulullah yang nanti akan diulang lagi pada hari kiamat. Arab Badui itu mendapat prestasi. Ya Allah, Allahumma hadzal rajul, laki-laki ini dia telah meninggalkan kampung halamannya, dia telah keluar dari rumahnya, kemudian hijrah, meninggalkan itu semua, bahkan juga ikut berperang. Dan di sini kutila, dia terbunuh karena engkau. Kutila fi sabilillah, dia terbunuh karena engkau. Wa ana ala dzalika minasyahidin, wa ana syahidun ala dzalika. Dan aku sebagai saksi dari perjalanan rekam jejak Arab Badui ini nanti. Allahu Akbar. Nah, dari situlah maksud kami para bapak, pelajaran yang sangat berharga, potongan hadis intasduqillaha yasduka. Kalau kamu jujur, kalau niat kamu jujur, Allah akan membenarkan apa yang kamu niatkan. Sekarang kita ngambil pelajaran yang kedua, hadis yang lain. Ini maksud kami, inilah kekayaan yang sangat berharga, yang tiada tara. Maksud kami, niat yang jujur kendati belum terrealisasi, artinya niat jujur untuk melakukan kebaikan. Saya di dalam 10 yang pertama Dzulhijjah ini pokoknya akan sholat malam terus, tidak lepas. Bahkan saya durasinya akan saya panjangkan. Atau misalkan saya dalam 10 yang awal ini yang wajib-wajib tidak akan mau ketinggalan untuk takbiratul ihramnya imam untuk sholat. Terus saya akan menjaga kelemahan saya yang diendus oleh setan dari kemaksiatan, menjaga ini. Ada niat. Atau amalan-amalan yang lain lah. Niat jujur untuk melakukan amal kebaikan, kendati itu belum terwujud, saya akan sedekah ini dan itu setiap hari selama 10 pertama Dzulhijjah ini. Niat yang jujur untuk melakukan amal kebaikan kendati belum terrealisasi, belum terwujud, karena terhalang suatu sebab, karena satu sebab yang menghalangi dia belum melakukan kebaikan itu.
itu pun sudah dicatat kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebuah pahala. Saya ulang, niat yang jujur kendati belum terwujud dan teramalkan lantaran sebab menghalangi dia menyelesaikan amalan itu sudah dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah di sisinya, kendati pun belum sampai terwujud, walaupun menapai baru separuh, bahkan belum sampai ditapai, tapi modal kejujuran niatnya. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkisah ketika kami pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, ada orang-orang di Madinah, wahai para sahabatku, mereka itu tidak ikut ekspedisi, tidak ikut keluar bersama kalian, mereka tidak ikut menempuh perjalanan yang panjang melewati lembah-lembah begini bersama kalian, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Mereka adalah orang-orang yang ada keinginan berangkat tapi terhalang karena sebab sakit yang dideritanya. Itu terjemahannya. Hadis bisa di googling, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, diabadikan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim. Mereka ada di Madinah, kejujurannya pengennya berangkat, lantaran sakit yang diderita menjadikan dia tidak jadi berangkat, tidak bersama kalian melaksanakan perjalanan seperti ini, menempuh lembah, naik turun seperti ini, tapi pahalanya sama seperti kalian karena terhalang sebab dia sakit itu tadi. Bayangkan, itulah maksud kami, kejujuran niat itu adalah kekayaan yang sangat berharga. Maka berangkat dari situ, kalau kita melihat realita, kita tadi intasdukillah, kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan membenarkan apa yang kamu niatkan. Nah sekarang, kalau niat kamu jujur pengen bangun malam, minimal untuk merubah, perubahan besar itu bermula dari niat hati yang benar, hati yang jujur. Saya ulang, perubahan besar pada diri seseorang itu bermula dari kejujuran niatnya. Kalau ada niat yang jujur pengen merubah agar dia detik-detik waktunya barokah, misalkan sholat malam, pasti Allah akan mengingatkan untuk bangun. Allah akan membangunkan dengan caranya malam hari itu mau sholat malam. Contoh lagi, kalau kita pengen jujur, ya sekurang-kurangnya minimal juz amma lah. Kalau tidak mampu juz amma, ya separuhnya dari surat Hal Ataka Al-Ghasyiyah itu sampai An-Nas itu mengalir di lisan saya karena sudah di dalam hati saya. Artinya kalau kamu jujur, niat kamu jujur ingin hafal separuh dari juz amma, nggak mampu separuh ya minimal sepertiga atau seperempatnya, maka akan mengalir ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-A'la sampai surat An-Nas kalau niatannya separuh setengah juz itu. Kalau kamu jujur punya hafalan yang kamu impikan, pasti akan mengalir dari lisan kamu itu ayat-ayat Al-Quran, dari apa yang kamu impikan itu sebagaimana mengalirnya air yang jernih dari sumbernya. Tergantung kejujurannya. Kadang kita tidak setia, bahkan kita pelupa terhadap tujuan kita, mudah pelupa manusia itu. Kalau kamu jujur pengen berangkat haji, Allah pasti, saya ulang, niat kamu jujur dalam hidup ini agar bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, Allah pasti akan catat nama-nama kamu itu bersama tamu-tamu Allah, dan Allah buka tunjukkan jalan untuk berangkat menuju ke sana. Kalau kamu jujur, kalau kamu jujur, nah ini maksudnya ini menghukumi realita dengan dalil tadi, intasdukillah yasdukka.
Kalau kamu jujur, niat kamu jujur terhadap sesuatu, Allah akan membantu mewujudkan itu. Kalau kamu jujur ingin berkurban setiap tahun, syariat yang hanya 1 tahun sekali, maka Allah buka dan Allah bimbing jalan-jalan. Dengan itu kamu pasti mampu untuk berkorban. Nah, tapi realita, jauhnya antara harapan dengan realita. Ada kita lihat orang yang pekerjaannya ya hasilnya pragmatis, dimakan hari itu habis, dipakai sedekah tidak akan bisa untuk mempertahankan kebutuhan pokoknya. Penghasilannya pas-pasan, tapi ditakdirkan oleh Allah sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kemudian juga tidak sedikit kita melihat secara simbol dunia dia mampu dan kaya harta, tapi sudah umur sekian belum pernah melaksanakan ibadah haji. Itu kita kan merenung ini. Atau ada orang yang dalam kehidupan seharinya ya sudah level-level untuk mempertahankan hidup, mengcover yang pokok saja kurang atau bahkan pas-pasan, tapi setiap tahun dia mesti kurban, kendati 1 kambing, padahal pas-pasan, hasilnya pragmatis, pakai hari itu besok sudah nggak ada, bahkan hari itu pun kurang untuk mengcover yang pokok. Berarti kan fakir ini, tapi setiap tahun dia kurban walaupun kambing. Satu sisi kita juga tidak menutup mata, tidak sedikit kita melihat dalam kehidupan mereka secara simbol dunia kaya. Bahkan kalau dihitung-hitung rokoknya itu, kami tidak bahas hukumnya, maksudnya ketika ngerokok itu rokok yang mahal-mahal, kalau dihitung sampai 100.000 diuangkan rokoknya itu. Tapi dalam setiap tahunnya kurban hanya 1 kambing saja 2.500.000, atau patungan sapi lah, itu tidak mampu. Ini apa ini? Disitulah kejujuran hati itu diuji oleh Allah. Makanya orang-orang soleh zaman dahulu, para bapak, itu tidak bergantung kepada diri mereka sendiri, tapi dia gantungkan seluruh keinginannya itu di atas jujurnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengukur otak-atik akalnya, tapi dia gantungkan impian cita-citanya. Dia jujur, aku pokoknya kurban tahun ini, terus setiap tahun saya impikan untuk kurban. Kalau ada kejujuran, niat kamu jujur untuk dekat kepada Allah dengan cara kurban, dengan cara haji, dengan cara sedekah, dengan cara pengen bangun malam, dengan cara menghafal, dengan cara ngaji, dengan berbuat baik apapun. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kamu itu berjihad, bertungkus lumus bahasa Malaysianya, sungguh-sungguh pengen mendekat dengan aku dengan ketaatan, pasti akan aku buka jalan-jalan dengan kejujuran kamu. Allah tidak akan menyia-nyiakan hati yang jujur untuk mendekat kepadanya. Nah, disinilah maksud kami, mari agar momen yang sangat istimewa 10 hari, baik malam ataupun siangnya. Kemudian kalau malam ada yang berpendapat di sana ada Lailatul Qadar 10 terakhir, tapi tetap siangnya, malamnya ini beda dengan hari-hari dan siang di luar bulan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Ini momen untuk kita mentransformasi, merubah diri kita kepada yang lebih baik, dimulai dari, ingat, perubahan besar bermula dari hati yang benar. Perubahan besar bermula dari hati yang jujur, niat yang jujur, dan niat yang jujur itu adalah ruh, intinya inti perjalanan ahlul iman kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita, para bapak dan ibu, kita jujurkan kesungguhan kita. Benar toh kita ngaku cinta pada Allah, cinta Rasulullah, kemudian cinta akhirat. Mari kita benahi
kita muhasabahi, yang dengan itu mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah lewat barokahnya waktu-waktu di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.